Shalom, selamat Advent buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik akan berkat dan anugerah-Mu. Hingga pada hari ini kami dapat bersyukur, kami dapat menerima napas kehidupan, kami dapat menerima berkat-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memberkati kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9. Zakaria 9 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hidup ini, gambaran orang yang bersuka cita salah satunya adalah orang yang mampu bersorak-sorak dalam kehidupannya, karena dia dapat melihat dan merasakan sesuatu akibatnya dia bersuara nyaring dan bisa melampiaskan sukacita yang dia alami. Dalam peristiwa itu, suara yang keras dan kuat menggambarkan seseorang itu bersukacita karena dia dapat melihat dan merasakan seorang raja datang menghampirinya untuk melawat segala penderitaannya. Kenapa dia bersorak-sorak dengan suara nyaring? Dia berpikir penderitaan yang dia hadapi sudah melebihi batas, dan penderitaan itu akan menenggelamkannya dan membuat dia terhina, tidak berharga sama sekali. Tidak heran ketika ada orang yang melepaskan dia dari penderitaan itu, dia akan bersorak kegirangan sampai-sampai dia bersuara nyaring menunjukkan dia begitu antusias akan keselamatan. Begitu juga bangsa Israel dapat bersuka cita karena keselamatan itu telah datang dan Allah berkarya, berinisiatif melepaskan mereka dari pembuangan serta menghantarkannya ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci dan kota itu setelah dulunya diporak-porandakan oleh Raja Babel bersama tentaranya. Ketika keselamatan itu datang dan diberikannya untuk Israel yang terbuang dan terjajah oleh Allah dan Nabi Zakaria, dalam renungan kita hari ini, bangsa itu diajak supaya bersorak-sorak karena rajamu datang dan dia adalah adil dan jaya, tidak perlu melakukan kekerasan karena dia datang adalah raja pembawa damai yang penuh dengan kelemah kelembutan dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dia adalah adil dan jaya,
Dia tidak perlu melakukan kekerasan karena yang datang itu adalah Raja Pembawa Damai yang penuh dengan kelemah lembutan dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Coba bayangkan, raja yang datang itu untuk melepaskan mereka, dan raja yang datang itu adalah adil dan jaya, pembawa damai dan lemah lembut, dengan mengendarai keledai. Dan itu semua, bayangkan, itu semua mengarah kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Yesus hadir sebagai raja yang lemah lembut, tidak memilih jalan peperangan untuk menyelamatkan bangsanya, bahkan dia rela menjadi Mesias yang menderita untuk dosa manusia, untuk memulihkan hubungan antara Allah dan ciptaannya, secara khusus manusia. Dia rela menderita, mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia dan menyediakan tempat kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Dia datang ke dunia untuk memberi keadilan kepada setiap orang tentang apa yang dilakukan dalam kehidupannya. Sebagai Raja Damai, dia datang dengan keledai dan memperluas pemerintahannya sampai ke ujung bumi, agar semua orang dan seluruh ciptaannya memperoleh keselamatan. Sebagai Raja Damai, dia datang dengan keledai dan memperluas pemerintahannya sampai ke ujung bumi, agar semua orang dan seluruh ciptaannya memperoleh keselamatan. Dalam kehidupan ini, hal itu adalah tugas dan tanggung jawab orang percaya untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lemah lembut dalam segala hal dan mau berlaku adil ketika diberi kuasa. Dan kalau hal itu bisa kita lakukan, kita akan menjadi anak Allah, karena hal itu adalah citra Allah. Karena hal itu adalah citra Allah, bukan pencitraan yang biasa dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan dukungan dari orang banyak. Kelemah lembutan yang kita miliki akan menciptakan dan membawa kedamaian dimanapun kita berada, karena Dia adalah Raja Damai. Di masa-masa Advent ini, biarkan firman Tuhan mengajak kita untuk menjadikan setiap orang menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi pembawa damai, menjadi pribadi yang menjauhi kekerasan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman yang sudah kami dengar, kami begitu bahagia. Kami, sekitar kami, lingkungan kami, bangsa kami, masyarakat kami, ketika semuanya dapat menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi pembawa damai, pribadi yang menjauhi kekerasan, dan acuannya adalah diri Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, biarkan kami melakukan itu semua. Mampukan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, karena dalam hidup ini, dalam masyarakat kami memerlukan pribadi pembawa damai, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang menjauhi kekerasan, dan itu ada pada orang percaya,
Untuk itu Yesus yang baik, di masa-masa Advent ini, dengan Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukannya dengan baik dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati keluarga mereka masing-masing, berkati rumah mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pikiran mereka, berkati lingkungan mereka, karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau memberkati kami dalam kehidupan ini, kami akan bersuka cita, kami akan menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi yang suka membawa kedamaian, pribadi yang menjauhi kekerasan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.